Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5421. Bang bang bang. Setelah mengganti bakshot yang ramping, gerakan sniper menjadi lebih lincah. Tapi sosok Harvey York melintas, dan dia bersembunyi di pintu gerbang di bawah gedung kantor. Saat berikutnya, sebuah pintu ditendang keluar oleh Harvey York. Penembak jitu menunggu Harvey York yang keluar dari pintu dengan ekspresi mengejek. Namun saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Karena dari sudut matanya, dia melihat sosok Harvey York berada di dekat pintu terbang dan jatuh di bawah gedung kantor. Berikut adalah sudut penembak jitu. Dasar bajingan. Sangat bagus dalam hal itu. Penembak jitu itu memarahi, berbalik dan bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, dia adalah penembak jitu. Dan pertempuran jarak dekat adalah kerugian baginya. Hanya saja sebelum dia bisa mendekati tangga, sosok Harvey York sudah muncul, dan dia langsung menendangnya. Pada saat ini, penembak jitu hanya bisa tanpa sadar menghancurkan senjata api penembak jitu di tangannya ke arah depan, mencoba untuk memblokir tendangan Harvey York. Ledakan. Dengan suara keras, senjata sniper ditendang menjadi dua bagian oleh Harvey York. Penembak jitu harus mundur. Dia melemparkan senjata sniper di tangannya, mengeluarkan senjata revolver dari belakangnya, dan menunjuk ke tempat Harvey York berada. Harvey York berhenti pada saat itu. Dia bertepuk tangan, melihat penembak jitu di depannya dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, "Amerika. Karina memintamu untuk datang." Penembak jitu itu tidak menyerang. Hanya menyerang tubuhnya, siap meledakkan seluruh tubuhnya kapan saja. Tidak mengakui atau menyangkal, mulut yang keras. Harvey York tersenyum. Namun, saya memiliki beberapa saudara laki-laki yang sangat pandai menyiksa. Aku akan melemparkanmu ke mereka sebentar lagi. Dan aku yakin kamu akan bisa mengatakan semuanya segera. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menggerakkan langkahnya dan melintas ke depan. Wajah penembak jitu itu tiba-tiba berubah, dan pistol di tangannya ditarik 6 kali berturut-turut. 6 peluru timah meraung, tetapi mereka dengan mudah dihindari oleh Harvey York. Melihat adegan ini, penembak jitu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi lagi. Palsu. Harvey York menghela napas dan berkata, "Tidak membenci kalian orang Amerika mengekspresikan emosimu dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus mengatakan, Lao Su pergi ke toilet dengan lentera dan mencari kematian. Itu selalu palsu. Kamu tampak sangat tidak beradab." Oke. Penembak jitu itu masih belum menawan. Dia terus mengeluarkan berbagai senjata api dari sakunya, dan terus meledakkan ke arah tempat Harvey York berada. Tapi tanpa kecuali, peluru timah ini dihindari oleh Harvey York pada saat kritis. Ding! Sebuah senjata api C4 tiba-tiba ditembakkan oleh penembak jitu. Harvey York tidak menghindarinya kali ini, tetapi menginjak kaki kanannya dengan keras, dan ubin lantai yang pecah terbang keluar. Ledakan. Suara keras terdengar di udara, dan dinding di sekitarnya menjadi hancur. Harvey York mendesah dan berkata, "Apakah ini langkah terakhirmu? Jika itu masalahnya, maka aku minta maaf. Kamu tidak bisa pergi hari ini." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York muncul di samping penembak jitu, dan menyerangnya dengan backhand. Penembak jitu itu secara tidak sadar ingin bertarung. Tapi bagaimana kecepatannya bisa setara dengan Harvey York? Tamparan. Suara yang renyah. Dengan kaget, dia langsung terbang dan mendarat di tanah. Wow! Seteguk darah menyembur keluar.
dan penembak jitu itu kehilangan kekuatannya untuk bertarung lagi. Pada saat ini, topeng yang dia kenakan juga jatuh. Di bawah malam, saya hanya melihat matanya. Seperti mata elang. Tidak manusiawi. Harvey York sedikit menyipitkan. Prajurit Gen. Bab 5422. Harvey York mengirim Danila Joyner ke rumah sakit untuk menangani luka-lukanya. Dan setelah meninggalkan beberapa ahli dari desa Tianmen untuk merawatnya, dia kembali ke Jifu Hall. Pangeran Sidu sudah lama menunggu. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia memakai daun teh, menyeduh sepoci teh yang enak dan menyajikannya. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda York, pria bermata elang itu telah merekrut." Siapa namanya? Katua, yang mengaku sebagai penembak jitu paling kuat di Amerika Serikat. Dia adalah eksistensi yang sangat baik di antara pejuang genetik Amerika. Dikatakan bahwa matanya bisa melihat lalat sejauh 3 kilometer. Dan dia bahkan bisa melihat bagaimana sayap lalat mengepak. Karena penglihatannya yang bagus, dia bisa menembak tanpa melewatkan satu tembakan pun. Sayang sekali dia bertemu Tuan York denganmu. Juga, dia mengikuti perintah Karina untuk membunuhmu. Wajah Karina ditampar oleh Master York di restoran teh ala Hong Kong. Jadi setelah dia keluar, dia mengirim prajurit genetik yang dia bawa sesegera mungkin. Pangeran Sidu dengan cepat mengatakan apa yang telah dia siksa. Meski tak jauh dari dugaan Harvey York, hal itu membuktikan bahwa tindakan Karina sangat menentukan. Prajurit Gen Amerika, Harvey York berpikir sejenak. Jika saya ingat dengan benar, para pejuang gen di Amerika Serikat harus melayani beberapa institusi misterius di Amerika Serikat. Bagaimana mungkin menjadi pengiring, pengawal, dan preman wanita tertua? Pangeran Sidu berkata, "Anda tidak tahu apa-apa tentang Tuan Muda York ini." Konsorsium Loke adalah salah satu dealer senjata api terbesar di Amerika Serikat, dengan bisnis senjata api di seluruh dunia. Penampilan para pejuang gen juga memiliki karya konsorsium Loke di dalamnya. Oleh karena itu, konsorsium Loke memiliki beberapa pejuang genetik sebagai kartu truf mereka. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Lalu mengapa dia membawa prajurit gen ke negara H? Hanya untuk menjadi kartu trufnya?" Pangeran Sidu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga ingin tahu tentang ini. Jadi saya bertanya kepada pria yang menyebut dirinya Wolka. Menurutnya, Karina harus datang ke negara H kali ini untuk melakukan bisnis senjata api yang besar. Dan pejuang genetik ini adalah komoditas terpenting dalam bisnis ini." Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah Anda tahu siapa mitra dagang Karina?" Pangeran Sidu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menanyakannya. Katua itu sepertinya perlu minum obat secara teratur. Dan kita tidak memilikinya. Jadi dia pingsan karena kesakitan. Saya mengatur agar beberapa dokter dan ahli seni bela diri mengunjungi dan mencoba menyelamatkannya dan terus menyiksanya." Harvey York sedikit mengangguk. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang objek suara Karina, beberapa hal tidak dapat dikatakan tanpa bukti. Ledakan. Pada saat ini, di gang yang awalnya damai di luar aula Jifu, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil besar, satu demi satu. Segera setelah itu, pintu yang tertutup ditendang terbuka. Orang-orang ini semuanya hitam seperti tinta. Hanya giginya yang sangat putih. Mereka adalah orang benua hitam. Orang-orang benua hitam ini memegang senjata api di tangan mereka. Dan mereka semua terlihat sombong. Yang pertama adalah seorang pria benua hitam dengan kepala yang meledak. Dia memegang senjata api berburu di tangannya dan meraung dalam bahasa country high yang setengah matang. "Nama keluarga adalah York. Saya anjing hitam di bawah Miss Karina. Beraninya kau mengambil orang kepercayaan Nona Karina. Katua."
Aku akan memberimu 10 menit sekarang. Biarkan orang pergi. Bab 5423. Saat anjing hitam berbicara, senjata berburu di tangannya membuka asuransi secara langsung. Dengan ekspresi garang di wajahnya. Harvey York bahkan tidak memandangnya. Hanya minum teh dan berkata ringan. Bagaimana jika aku menolak? Katakan tidak. Anjing hitam itu menyeringai. Dan kemudian senjata api berburu di tangannya mengarah ke layar Huang Huali yang baru saja dipasang Harvey York. Dan langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Dengan ledakan keras. Layar Huang Huali langsung meledak. Membuat Harvey York merasa sangat tertekan. Beberapa juta. Dia memandang anjing hitam itu dengan sedih dan berkata, satu layar adalah 100 juta yuan. Ingatlah untuk kehilangan uang nanti. Kehilangan uang. Anjing hitam itu menyeringai. Senjata berburu di tangannya mengarah ke vas antik di aula. Dan menarik pelatuknya lagi. Ledakan. Dengan suara nyaring. Vas di Hangguan Kilen berubah menjadi potongan-potongan. Tidak ada lagi omong kosong. Dan aku jamin kamu akan hancur berkeping-keping seperti vas ini. York. Berhenti bicara omong kosong. Beri kamu 10 menit. Serahkan orang itu. Pangeran Sidu di samping melihat pemandangan ini. Sedikit menyipit dan berkata, Tuan Muda York, orang-orang benua hitam ini sangat arogan. Kalau tidak, kamu hindari dulu dan serahkan padaku. Harvey York berkata ringan. Apa yang harus dihindari? Kami adalah warga negara yang baik. Yang memiliki sertifikat. Mengapa kita harus menghindari gonggongan anjing liar di depan kita? Ayo, panggil kantor polisi dan laporkan ke petugas. Kelopak mata Pangeran Sidu berkedut dan dia berkata dengan suara rendah. Tuan Muda York, Anda juga mengenal orang-orang dari keluarga Jinling Hoffman yang sekarang bertanggung jawab atas kantor polisi Jinling. Sudah dilaporkan ke petugas. Dia mungkin tidak datang. Harvey York tersenyum dan berkata, dia akan datang. Katakan padanya, aku di sini untuk membunuh. Dan aku akan membunuh Karina malam ini. Sekarang korban dan senjata pembunuh ada di tempat kejadian. Dan sekarang kami datang ke sini untuk menangkap pencuri dan menyita barang curian. Karena kebenciannya padaku oleh Stephanie Hoffman. Aku akan mengambil nama belakangnya jika kamu tidak segera datang ke sini. Mata Pangeran Sidu berbinar. Dan dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor di samping. Melihat Pangeran Sidu menelepon. Anjing hitam itu mencibir dan berkata, menelepon seseorang. Ada sejenis. Karena kamu tidak takut mati. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Aku ingin melihat. Siapa yang bisa kamu goyang? Harvey York menyesap dari cangkir tehnya. Dan kemudian berkata dengan ringan. Saya tidak tahu siapa yang bisa saya goyang. Tapi aku hanya tahu bahwa begitu orang yang kuguncang tiba. Kalian semua harus berlutut. Berlutut. Anjing hitam itu mendengus. Kami tentara bayaran benua hitam tidak pernah tahu bagaimana menulis kata berlutut. Jangan suruh aku berlutut. Jika kamu bisa membuatku takut, aku akan memanggilmu ayah. Harvey York tampak jijik dan berkata, jangan. Aku tidak bisa melahirkan anak sepertimu. Kamu masih ingin bersamaku. Apakah kamu pikir kamu layak? Mendengar kata-kata Harvey York, hidung marah anjing hitam bukanlah hidung. Dan mata bukanlah mata. Dia melangkah maju. Dan senjata api berburu di tangannya ada di dahi Harvey York. Bocah kecil. Coba lagi. Harvey York berdiri dengan tenang. Mengeluarkan tisu dan membungkus tangan kanannya. Lalu menepuk wajah anjing hitam itu dengan jijik. Dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Kamu tidak pantas. Karena kamu sangat marah. Ayo dan tarik pelatuknya. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menanggung konsekuensi seperti itu, Anda. Anjing hitam itu dikejutkan oleh aura Harvey York.
dan dia tidak berani menarik pelatuk untuk sementara waktu. Bab 5424. Ledakan. Sama seperti ada jalan buntu. Ada suara lain dari mesin mobil. Saat berikutnya, saya melihat beberapa mobil polisi diparkir di pintu masuk Jifutang. Segera setelah itu, sekelompok detektif dengan peluru tajam menendang pintu dan muncul. Ketika Stephanie Hoffman, yang mengenakan seragam putih pertama, berjalan dengan arogan pada saat ini. Sebelum dia bisa melihat situasi di depannya dengan jelas, dia berteriak keras, "Berhenti! Dasar bajingan! Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini berada di bawah kekuasaan Jinling? Kamu tidak tahu bahwa kepala polisi Jinling saat ini bukan lagi sampah Felipe? Parada! Saya bersikap adil dan terbuka." Stephanie Hoffman, yang berspesialisasi dalam keadilan dan keadilan. Di sini, putra surga melanggar hukum dan melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa. Siapapun yang berani melakukan pembunuhan dengan senjata api harus di tengah kata-kata Stephanie Hoffman. Dia tiba-tiba berhenti. Karena dia bisa melihat dengan jelas. Orang yang dahinya terkena senjata api saat ini adalah Harvey York. Apa yang dibunuh dengan senjata api? Menangkap pencuri dan menangkap barang curian. Sesuatu yang tidak ada sama sekali. Dan ekspresi anjing hitam itu membeku pada saat itu. Dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bukankah Nona Karina mengatakan bahwa bahkan jika obor membakar Aula Jifu, tidak akan ada pejabat dari pemerintah untuk campur tangan? Mengapa kantor polisi tiba-tiba datang? Dan itu sebenarnya pemimpin berseragam putih. Pada saat ini, anjing hitam itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Oh, bukankah ini kepala kantor polisi Jinling? Direktur Stephanie Hoffman, yang selalu mengikuti hukum raja dan akan menegakkan keadilan dan keadilan bagi rakyat jelata kita. Harvey York memandang Stephanie Hoffman dengan setengah tersenyum. Direktur Hoffman, orang-orang benua hitam ini masuk ke Aula Jifu saya secara tidak dapat dijelaskan. Tidak hanya merusak barang-barangku. Sekarang bahkan lebih sia-sia untuk menyakiti hidupku. Jika bukan karena Anda, Direktur Hoffman datang tepat waktu dan tepat, hidup kecilku hilang. Hari ini, saya ingin meminta Direktur Hoffman untuk memimpin keadilan dan keadilan bagi saya. Saat berbicara, Harvey York berkata dengan benar, "Pangeran Sidu, nyalakan telepon untuk menembak. Kita harus merekam video Direktur Kim yang memimpin keadilan dan keadilan. Posting di internet di masa depan. Dan biarkan semua orang mengacungkan jempol pada Direktur Hoffman. Direktur Hoffman, jangan khawatir. Aku pasti akan mengirimimu Panji. Aku memikirkan segalanya. Dengan satu hati untuk Direktur Dana Rakyat. Keluarga Hoffman adalah keadilan di dunia." Mendengar kata-kata Harvey York yang benar dan menakjubkan, tenggorokan Stephanie Hoffman menjadi manis. Dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia menatap Harvey York dengan ekspresi ingin memakan orang. Bajingan ini. Dia menggunakan pisau untuk membunuh. Dia membunuh orang. Pada saat ini, Stephanie Hoffman memiliki keinginan untuk mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung meruntuhkan Harvey York. Namun melihat Pangeran Sidu yang sudah mengeluarkan ponselnya untuk berfoto, Stephanie Hoffman hanya bisa menahan dorongan hatinya, menarik napas dalam-dalam, dan memaksa dirinya untuk tenang. Detektif lainnya saling memandang dengan cemas. Semua detektif ini adalah orang kepercayaan Stephanie Hoffman. Dan Stephanie Hoffman telah memberitahu mereka tentang cara mereka baru saja tiba. Setelah Anda melihat Harvey York melakukan pembunuhan, apakah itu nyata atau palsu? Mari kita hapuskan. Tapi sekarang situasi ini, kesalahpahaman adalah semua kesalahpahaman. Pada saat ini, anjing hitam bereaksi. Dia melirik Stephanie Hoffman dan buru-buru berkata, "Direktur Hoffman,
Kami milik Nona Karina. Nona Karina meminta kami datang ke sini malam ini. Tolong santai saja. Nona Karina, Anda pasti akan mengingat kebaikan keluarga Hoffman. Jelas. Bahkan tentara bayaran benua hitam yang kokoh tahu bahwa di negara H, mereka tidak bisa melawan kantor polisi. Bab 5425. Salah paham. Harvey York memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Mungkinkah? Direktur Hoffman, apakah Anda mengenal orang-orang benua hitam ini dengan senjata api? Jika saya ingat dengan benar, menurut hukum Raja Negara H kita, kecuali Anda memegang sertifikat resmi, memegang senjata api adalah kejahatan bagi siapapun. Kalau serius tembak, kalau ringan ke dasar penjara. Mereka yang berkolusi dengan penjahat seperti itu bersalah. Sebagai seorang kepala polisi, mengetahui hukum dan melanggar hukum bahkan lebih merupakan kejahatan. Saya pikir, Direktur Hoffman, kecerdasan Anda seharusnya tidak ada hubungannya dengan penjahat ini, kan? Atau, Direktur Hoffman, sebagai Direktur Kantor Polisi Jinling, Anda adalah pelindung. Ketika saya bertemu dengan beberapa orang benua hitam, saya membujuk. Bahkan kamu dan tuan di belakang mereka memiliki kesepakatan yang curang. Setelah mengatakan itu, Harvey York melirik Pangeran Sidu dan berkata, "Sudahkah Anda merekamnya? Jika tidak, aku akan berbicara lebih banyak sebentar lagi." Pangeran Sidu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, jangan khawatir. Tidak hanya telah direkam, tetapi juga dikirim kapan saja. Jika ada masalah, saya akan segera mempostingnya di internet. Akun saya sudah masuk semua." Harvey York mengangguk dan berkata, "Bagus. Sebagai warga negara yang taat hukum, ketika kita tidak bisa menjamin keselamatan kita sendiri, kita harus menggunakan cara kecil pengawasan media ini." Saya pikir Direktur Hoffman juga bisa mengerti. Dan Direktur Hoffman, sebagai santo pelindung, bagaimana dia bisa mengetahui hukum dan melanggar hukum? Kita tidak bisa salah paham. Ayo, cepat bawa teh ke Direktur Hoffman. Semuanya, datang dan hargai penegakan hukum Direktur Hoffman. Mendengar kata-kata Harvey York, Tian Zora yang bersembunyi di belakang berlari dengan tergesa-gesa. Dia menuangkan secangkir teh dan meletakkannya di atas meja. Dan kemudian dia menemukan bangku kecil dan biji melon dan duduk. Seperti kerumunan makan melon. Harvey York, kamu, adegan ini hampir membuat Stephanie Hoffman muntah darah. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya diadu oleh Harvey York hari ini, tetapi juga diadu begitu banyak. Adapun kulit anjing hitam, itu juga berubah. Meskipun dia tidak mengerti beberapa bahasa negara H yang rumit, dia juga mengerti bahwa situasinya tidak baik saat ini. Dia menurunkan senjata api di tangannya dan berkata dengan cepat, "Direktur Hoffman, kami adalah orang asing dan memiliki hak ekstrateritorial." Kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Ekstrateritorial. Salah paham. Harvey York sedikit mengernyit. Apakah kamu berkebangsaan Amerika? Anjing hitam itu tanpa sadar berkata, Tidak. Kalau begitu, apakah kamu orang pulau? Juga tidak. Tidak semuanya." Harvey York melangkah maju dan menamparkan wajah anjing hitam itu dengan tamparan. "Kamu bukan orang Amerika. Berani mengatakan bahwa kamu memiliki hak ekstrateritorial. Kamu bukan penduduk pulau. Berani mengatakan bahwa semua ini salah paham. Apakah kamu tidak mengerti bahwa negara yang lemah tidak memiliki diplomasi? Penduduk asli benua hitam berani berkicau di musim panas besar kita dan melakukan pembunuhan dengan senjata. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita negara H dapat diganggu?" Setelah mengatakan ini, Harvey York berkata dengan benar, "Direktur Hoffman, saya tahu bahwa Anda, sebagai Direktur Jinling, seseorang dari pemerintah,
tidak dapat bertindak secara terbuka dan berlebihan. Tapi tidak apa-apa. Aku di sini untuk membantumu. Tamparan. Sambil berbicara, Harvey York menamparkan anjing hitam itu lagi dengan backhand-nya. Datanglah ke situs Country Hak kami. Kepemilikan senjata secara ilegal. Dosa pantas dihukum mati. Tamparan. Ketika saya bertemu direktur kami Hoffman, tidak hanya tidak berlutut, tetapi juga ingin menjebak direktur. Tamparan. Orang benua hitam belaka. Apakah Anda berbicara tentang hak ekstrateritorial dengan direktur Hoffman kami? Siapa yang memberimu wajahmu? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.